mulai. Terima kasih saudara sudah memimpin doa. Apa kabar hari ini teman-teman? Baik. Sehat ya? Sehat. Ada yang tidak masuk hari ini? Tidak. Tidak masuk semua. Ya, biar kita lebih bersemangat, yuk kita berdiri dulu semuanya. Di sini saya memiliki tepung. Kalau saya bilang tepung satu, begitu. Bagaimana? Tepung satu, tepung dua, tepung tiga. Kalau saya bilang tepung empat, tiga tepung. Nah, ya. Oke, tepung satu, dua, tiga, satu, empat. Oke. Ternyata tadi ada yang fokusnya kurang ya. Tepung berapa tadi saya mintanya? Tepung dua, tetapi tepungnya berapa kali? Tiga. Oke, ya. Terima kasih, tepuk tangan untuk kalian semua. Ya, kali ini kita akan membahas jurus bimbingan dan konseling yang kedua ya. Minggu yang lalu kita kan sudah membahas jurus bimbingan konseling yang pertama. Yang pertama apa ya minggu yang lalu ya? Kenali potensi diri. Ya, betul. Kenali potensi diri ya. Yang sekarang minggu ini kita akan membahas yang kedua yaitu kelola emosi. Di sini ada yang pernah merasakan emosi? Emosi itu ada apa saja sih ya? Ya, termasuk kita sedang jatuh cinta itu kan juga termasuk emosi ya. Lelah gitu ya. Ya. Kita tujuannya layanan ini yaitu biar kalian sebagai murid dapat mengelola emosi dan stres akademik. Saya yakin pada saat kalian mengikuti mata pelajaran yang sih yang sulit ya. Matematika. Merasakan pusing tidak? Merasakan marah atau tidak kalau tidak bisa? Oke, nah di sini saya ada itu dulu permainan namanya permainan kertas emosi. Di sini saya memiliki kertas. Masing-masing mendapatkan satu buah kertas. Silakan dibagikan masing-masing satu. Sudah mendapatkan satu semuanya masing-masing? Oke, di sini kalian dapat merespon cerita yang akan saya bacakan. Jika kalian merasa senang, kertasnya itu diusap-usap. Kan kalau kita senang ya, berarti seperti ini diusap ya, senang sambil mengusapnya sambil tersenyum, ya kan? Senang itu simbolisnya tersenyum apa cemberut? Jeri, gitu kan? Jeri. Kalau senang berarti diusap-usap. Kemudian kalau kesal, kertasnya bisa dilepas, mus kayak gitu. Boleh ya kertasnya. Terus jika marah, yang namanya orang marah kan bisa sobek-sobek, usap bahkan banting itu boleh, silakan sebagai ungkapan rasa emosi kalian, marah kalian, gitu ya. Yang pertama di sini, pagi itu saya berangkat sekolah mengendarai sepeda. Coba dibayangkan kalian berangkat sekolah itu mengendarai sepeda dengan posisi rumah kalian sebegitu jauhnya dari sekolah, ya. Namun sebelum sampai ke sekolah, rantai sepedanya putus. Nah, bagaimana perasaan kalian? Diungkapkan melalui selembaran plastik ini. Kemudian sehingga harus susah payah mendorong sepeda ke sekolahan. Perasaan kalian bagaimana mendorong sepeda ke
dan saya harus meminta izin untuk masuk kelas karena terlambat. Terus kemudian sampai tadi kelas ternyata PR yang sudah saya kerjakan dengan susah payah malah tidak ada di kelas, ternyata tertinggal di kemudian pelajaran pun dimulai. Saya ditunjuk oleh guru untuk maju mempresentasikan PR tersebut. Padahal tadi PR-nya itu ya. Terus tak lama kemudian Pak Satpam tutup pintu, menandakan PR saya yang bertiga di meja belajar. Ceritanya ya, kemudian yuk kita refleksikan bareng-bareng di sini. Diskusi dan gali makna. Bagaimana kondisi kertas yang Anda pegang sekarang? Ada yang masih mulus? Oh, ternyata ada yang masih mulus. Berarti apa ya, sabarnya masih luas ya. Terus kemudian, apakah Anda merasa menyesal dengan apa yang sudah dilakukan kepada kertas? Tidak, karena itu sebuah ungkapan ya. Jangan ada tidak yang merasa ternyata kertas jadi seperti ini ya. Merasa menyesal ya? Sudah, yang tadinya bersih, kok sekarang sudah menjadi tercabik-cabik seperti ini. Ya, ini. Terus, apakah emosi Anda mudah tersulut? Kalau yang kurus banget, berarti ini menunjukkan bahwa emosinya itu gampang terpancing gitu ya. Terus, apakah tindakan mengendalikan emosi? Gampang, sedikit. Tadi siapa yang masih lurus, halus? Oh ya, Mas Asa ya. Oke, berarti emosinya itu dikendalikan dengan sabar begitu ya. Terus, apakah Anda melampiaskan emosi sudah tepat? Apakah cara Anda melampiaskan emosinya sudah tepat? Sudah tepat belum? Sudah ada yang merasa sudah ya? Ada yang merasa menyesal tadi ya? Berarti sudah tepat apa belum dalam melampiaskan emosi? Belum. Berarti kita perlu mengendalikan emosi, mengelola emosi, gitu ya. Terus apakah yang perlu dilakukan untuk mengelola emosi dengan lebih sehat? Apa yang harus dilakukan? Menonton film, mendengarkan lagu, bermain.
berbeda. Ya, saya tahu caranya untuk menenangkan diri saya saat marah, saat takut, saat khawatir. Ya, seperti saya tadi contohkan, pertama kalian diganggu oleh adik kalian, itu masih mencoba untuk meredam kan? Oke, nggak apa-apa, anak kecil ya. Seperti itu kita mencoba memaklumi. Jadi di sini kalian itu masih mencoba mengatur emosinya. Ya, terus kemudian yang berikutnya responsible decisions making, ya, berarti mengambil keputusan bertanggung jawab, ya, membuat pilihan yang tepat dan konstruktif pada situasi tertentu. Di sini saya memahami keputusan yang saya ambil dapat berdampak pada diri sendiri dan orang lain. Misalnya nanti dicontohkan, kamu diganggu oleh adik kamu, kamu semangat. Terus kamu menahan, kamu tahu apa tidak dampaknya bagi diri kamu? Dampaknya, kalau saya menahan emosi, berarti tidak akan dimarahi oleh orang. Iya apa tidak? Iya. Tapi kalau misalnya saya diganggu oleh adik saya, terus kemudian kamu mukul misalnya karena kamu sudah saking marahnya, emosinya, mukul, kira-kira apa yang terjadi pada diri kalian? Ada orang dalam yang langsung, kamu kenapa sama adikku seperti itu? Ya. Orang tuamu, terutama ibu ya, yang walaupun memang adik salah, tetapi kalian anak besar yang kurang mampu mengendalikan emosi pasti tetap dimarahi oleh orang tua. Terus dan orang lain, dampaknya bagi orang lain, bagi adikmu dampaknya bagaimana? Nangis, ya kan? Karena kamu diambil, nangis, kesakitan. Terus akhirnya dampaknya orang tua ikut marah juga. Ya, jadi kan situasinya jadi tidak enak ya, karena semuanya itu akan merasakan meluapkan emosinya. Adikmu dengan emosinya tadi nangis, kesakitan, kamu emosinya juga marah, dan aku juga dimarahin oleh orang tua, dan orang tua dengan berbagai macam kesibukannya, aktivitasnya, kecapean, dengan adiknya nangis, dengan adik kalian nangis, jadi kan merasa juga begitu ya, kesal ya karena adikmu kamu pukul gitu ya. Terus relationship skill, terampil berelasi, kemampuan memahami perspektif yang berbeda termasuk berempati terhadap kondisi individu dengan latar belakang yang berbeda. Nih, di sini dicontohkan, saya menjalin pertemanan sehat dengan mereka. Saya menjalin pertemanan sehat dengan mereka. Di sini kalian punya besti? Punya. Pernah berbeda pendapat dengan besti? Pernah. Tetapi saling memaafkan apa tidak? Iya. Saya yakin semua orang itu tidak ada yang selalu memiliki pemikiran yang sama. Pasti pernah memiliki pemikiran yang berbeda. Tapi bagaimana kita mempersamakan pemikiran itu? Mencari jalan tengahnya bagaimana biar kita itu bisa saling memberikan pengertian maksud dan tujuan kita. Ya. Terus ada social awareness, peduli sosial. Di sini kemampuan menjalin dan mempertahankan hubungan atau relasi yang sehat dan efektif dengan individu dari latar belakang yang berbeda. Di sini saya peduli dan bisa belajar, ya, selaras dengan norma sopan santun yang berlaku. Jadi kita peduli sosial itu harus kalau tadi misalnya kamu menghadapi adikmu tadi yang jahil usil terhadap kalian, sebaiknya bagaimana? Diam. Ya, oke, terima kasih. Ada yang menyampaikan diam, dibiarkan saja. Misalnya kamu lagi belajar, jadi jumil, itu kan merasa terganggu ya. Fokus konsentrasinya jadi berkurang ya.
tadi dari Mas Deren, solusinya itu apa Mas Deren? Diam, biarkan saja. Nah, itu kan bisa menjadi salah satu solusi. Terus ada lagi yang berpendapat lain. Ya, oke, menasehati. Ya, misalnya, jangan gitu deh, Mbak atau Mas itu sedang belajar ya. Nanti dulu ya mainnya, kan begitu ya. Tuh, oke, ada lagi yang memiliki pendapat? Mau bagaimana menghadapi adik yang sedang usil? Ada lagi? Ada lagi? Ada lagi? Yang mana? Mungkin bisa saja menyampaikan ke orang tua, mohon maaf, aku ini adik usil, tapi saya lagi belajar. Kira-kira ibu akan mengamankan adik atau tidak? Iya. Itu bisa menjadi salah satu solusi alternatif. Ya, betul. Nah, terus kemudian di sini ada self management, mengenali mental emosi. Ya, di sini ada kenali kendali. Kendali itu di situ kan ada otak ya. Otak itu terdiri dari neokortex, limbik, dan reptil. Nih, bisa disamakan seperti ini. Bisa? Bisa juga bisa. Ya. Tangannya mengepal seperti angka 4 dulu, kemudian ini kalau kita emosi tapi menahan, pernah nggak menahan emosi seperti ini? Gitu kan? Ini namanya itu pawang atau korteks di sini ya. Ya, mari kita kenali otak kita, karena dengan mengenali otak kita dapat bisa menjadi pengendali. Ya, kalau kita mengenali otak kita bisa menjadi pengendali. Nih, pada metode ini kita berpikir tentang logis ya, berpikir secara logis. Logis itu berarti masuk akal ya. Penuh pertimbangan. Jika pawang kehilangan kendali maka, nih tadi dicontohkan, kamu diganggu oleh adik kamu menahan amarahnya. Ya kan, kamu menahan amarahnya begini. Ini ibaratnya kamu memposisikan diri sebagai pawang untuk mengendalikan emosi. Tapi kalau pawangnya kalah, logika kita kalah, akhirnya pawangnya lepas. Nah, kalau ini pawangnya lepas, ini akan menjadi bunglon. Maka bunglon mengambil alih kendali. Ini bunglon. Tadi kan seperti ini. Seperti ini kan berarti kita masih menahan emosi. Ini sebagai pawang karena tadi karena kita menahan emosi maka seperti ini. Terus kalau kita logikanya sudah kalah, karena kita marah terus kemudian saking sudah mentoknya marahnya akhirnya kita meluapkan emosi kita. Nah, kalau sudah luap emosinya seperti ini, berarti ini tinggal apa tadi? Bunglon atau limbik. Ini yang di sini limbik. Kalau yang tadi seperti ini tuh pawang atau apa tadi? Neokortex. Ini neokortex atau pawang nih. Terus kemudian seperti ini bunglon atau limbik. Jadi kalau tadi pawangnya sudah lepas, emosinya kita sudah lepas, tinggal ada bunglon yang mengambil alih. Ya, mengambil alih kendali. Terus perasaan akan mengambil alih kendali. Berarti di sini sudah mulai ngomel di sini. Ya. Terus ketika ini bunglonnya sudah lari, ini kan tadi bunglonnya sudah hilang kendali juga, ini sudah tidak bisa mengendalikan, maka akan reptil. Ya, reptil atau dinosaurusnya itu keluar. Maka dinosaurus yang pegang kendali, kalau tadi reptilnya ini sudah tidak bisa memegang kendali, ini akhirnya bunglon.
jadi reptil ya, jadi dinosaurus. Nah, kalau reptil brainnya ini modelnya hanya tempur atau kabur ya. Kalau sudah seperti ini tuh modelnya tidak tempur atau kabur, dilawan atau malah menghindar ya. Jika metode ini aktif, bunglon atau empati itu dan pawang logika itu otomatis mati. Di sini tadi kan pawang itu logikanya itu sudah mati kalau sudah lepas. Ini tadi apa? Bunglon, ya bunglon. Kalau misalnya bunglon ini sudah hilang kendalinya, maka di sini ada dinosaurus. Kalau sudah dinosaurus menguasai, maka yang ada itu langsung saling atau bahkan kabur lari menghindar. Gitu. Nih, ini kira-kira apa yang sudah menguasai? Pawang, atau dinosaurus, karena memang sudah saling ya berarti sudah dikuasai oleh dinosaurus ya. Kalau misalnya bunglon tadi kan masih menahan, tapi sudah mulai sedikit agak emosinya sudah mulai keluar ya. Terus kalau sudah seperti ini, karena ada yang kamu mulut berkelahi, nah itu berarti mereka sudah dikuasai oleh dinosaurus. Untuk materi, untuk konsep tentang dinosaurus, pawang, reptil sudah cukup bisa dipahami? Nah di sini ada relation skill. Jadi ada rumus implicit, ya. Rumus implicit itu ada respon, ada ability. Respon itu apa? Respon, ability sama responsibility, ya. Di sini jadi kalau yang respon itu saya merasa, ya, saya merasa. Terus ability-nya itu ada saat kamu berarti sesuatu hal yang membuat saya itu marah, ya kan? Terus saya berharap kamu akan bagaimana? Contohnya di sini, saya merasa kesal, itu berarti tadi responnya apa? Saya merasa kesal, berarti responnya kesal, ya. Nama emosinya berarti tadi kesal, ya. Saya merasa kesal saat kamu berarti perilakunya menyerobot. Saat kamu menyerobot, berarti kan tadi ability-nya itu nama kesalahannya berarti nama perilakunya berarti menyerobot. Saya merasa kesal saat kamu menyerobot mainan saya berharap kamu bisa antri dengan tertib sesuai urutan giliran. Ya, berarti tadi responnya apa namanya? Kesal. Ability-nya apa? Mainan. Terus responsibility-nya apa? Harapannya bisa antri menunggu giliran. Jadi di sini itu rumusnya P ditambah R sama dengan O, ya. P tambah R sama dengan O. Kalau misalnya responnya negatif, berarti kan ability-nya misalnya responnya negatif, ability-nya juga negatif, maka responsibility-nya itu bisa negatif juga. Seperti yang di matematika loh, kalau minus ditambah minus maka akan menjadi minus. Nah, begitu. Terus kalau misalnya di sini disamakan, saya minus 3, tapi saya punya bilangan 5, maka hasilnya plus atau minus? Plus 2.
Mas, ada yang bisa mencontohkan? Ya, Mbak Ayu Jati, ya Jati Ayu. Oke. Ya, contohnya. Dua jadinya min 7. Kalau diungkapkan dengan sikap atau dengan perilaku, dengan kata-kata, bagaimana kira-kira? Jika saya marah, saya merasa marah jika saya merasa marah jika ada teman yang mencontek. Jadi harapan saya, ya teman itu tidak mencontek. Oke, tepuk tangan untuk Mbak Ayu. Coba yang negatif. Oh, Mbak, berarti kan tadi saya marah kan negatif. Terus ditambah negatif juga. Terus hasilnya negatif, bagaimana? Berarti kalau yang konsep tadi berarti negatif ditambah negatif sama dengan positif. Ya, tapi kalau misalnya negatif tambah negatif itu negatif. Saya marah apabila kamu menyontek, akhirnya kita bermusuhan. Nah, kan bisa ya? Ya, akhirnya saya bermusuhan sama kamu karena kamu mencontek. Berarti negatif sama negatif jadinya negatif. Oke, siapa yang mau mencontohkan? Negatif, positif, negatif. Misalnya begitu. Atau negatif, positif, negatif. Oke, positif, negatif dulu, negatif, positif, positif. Ya. Yo. Ada yang mau mencontohkan? Negatif. Saya merasa negatif. Rasa negatif dulu. Saya merasa marah. Positif. Saat kamu berprestasi. Ya enggak? Ya. Saya marah saat kamu berprestasi sehingga saya termotivasi untuk belajar lebih giat lagi agar saya pun bisa berprestasi. Ya atau tidak? Ya. Ada lagi yang bisa mencontohkan? Boleh negatif jadi negatif atau negatif positif jadi negatif atau positif negatif jadi positif. Boleh. Siapa lagi yang mau mencontohkan? Ini menandakan bahwa kalian itu sudah mulai bisa mengelola emosi loh. Dengan cara tadi, saya merasa saat kamu, saya berharap, itu kan berarti ada harapan ke orang lain untuk lebih baik. Saya bisa menyampaikan mengungkapkan emosi saya tidak dengan tadi marah atau diam. Saya merasa jatuh cinta saat kamu meraih juara 1 sehingga saya mau jadi pacarmu. Misal itu kan berarti apa? Konsepnya apa? Positif, positif, positif. Ya. Terus ada lagi positif, positif, negatif, terus positif. Tuh berarti kalian bisa mengelola emosinya. Yo, Mas Aksa mungkin belum. Oke, siapa yang mau menyampaikan? Mariser bisa mencontohkan tadi negatif, positif, kemudian jadi positif. Negatif dulu ya. Saya merasa sedih, misal saat kamu
Terus sebelahnya lagi ada Apollo. Nah, tadi berarti kan ada permainan ya yang go to another game, itu berarti ada permainan atau bermain ya. Terus ada berjabat tangan. Share and take turns. Senang berarti berjabat tangan ya. Terus apologize apa? Bertatap muka atau meminta maaf ya, saling meminta maaf. Terus ada worldwide, apa itu? Apa? Yang kita bahasa Inggris? Oke. Yang kita bahasa Inggris? Worldwide. Jalan-jalan, berarti di jalan-jalan ya. Terus yang berikutnya ada family meeting, berarti bersama dengan keluarga. Terus berikutnya ada use and iMessage, berarti memberikan pesan ya, begitu kan. Terus ada tell them to stop, berarti berhenti sesaat itu ya. Ya, berhenti sejenak. Terus ada apa lagi itu? Cannot to tell to pull off, berarti mundur 10 langkah. Ya, coba dari roda pilihan ini, kayak misalnya contohnya kamu dipukul oleh temanmu, berarti kamu pilih yang mana? Yang stop, berhenti sesaat. Apabila kamu mau dipukul oleh temanmu, kamu berhenti sesaat, pilihanmu. Oke, ya nggak apa-apa, itu namanya roda pilihan, berarti pilihan masih sesuai dengan keinginanmu. Terus apabila kamu menjadi seorang pelaku pemukul, apologize, berarti meminta maaf. Terus misalnya kamu itu mendapatkan nilai jelek, maka saya akan apa, memilih roda pilihan apa? Family meeting, berarti berlibur sejenak bersama keluarga, begitu ya, biar tadi bisa refreshing sejenak, apa, karena mendapatkan nilai yang jelek. Misalnya lagi kamu mendapatkan nilai yang jelek, berarti apa yang akan kalian lakukan selain family meeting? Belajar atau bahkan bermain ya, biar fresh dulu pikirannya. Terus kemudian belajar lagi agar mendapatkan nilai yang bagus. Oke ya. Nah, di sini saya ada roda untuk berputar. Ya, adakah yang mau mencoba roda berputar? Saya. Di sini ada yang mau mencoba roda putar, roda kelola emosi. Yuk, siapa yang mau mencoba? Ya, oke, boleh silakan. Nanti diputar, kan nanti akan berhenti di roda yang mana? Ternyata baru sekarang sedang merasakan lelah. Terus apakah perasaan kamu lelah sekarang? Iya. Kenapa? Karena bosan. Kenapa bosan? Oke, terus lalu apa yang akan kamu lakukan biar kamu tidak merasa lelah? Mencoba hal baru. Contohnya maju ke depan. Oh, tadi di belakang ternyata merasa lelah ya, bosan ya. Oke, karena panas siang-siang begitu ya. Terus akhirnya saya menawarkan permainan
maju dengan mencoba hal yang baru. Oke teman-teman, untuk yuk, pendekar laki-lakinya tadi pendekar perempuannya sudah. Pendekar laki-laki, siapa yang mau mencoba lagi di sini? Yuk, yuk, siapa yang mau mencoba? Laki-laki, laki-laki, halo, halo, hai, hai, halo, ayo silakan, siapa yang mau mencoba? Perempuan lagi juga boleh. Yuk, silakan. Yuk, Mas Lutfi mau maju? Tidak. Oke, Mas Irun. Yuk, silakan. Ya. Kira-kira perasaanmu sekarang sedang bagaimana? Bagaimana Deren merasa bosan? Iya. Kenapa? Karena capek, lemas, sudah jam-jam mau makan siang ya. Oke, terus hal apa yang akan kamu lakukan? Bermain. Oke, bermain apa? Bermain aman, biar tidak ngantuk ya. Atau bermain ini ya, mencoba ini ya. Oke, terima kasih Mas Deren. Semua untuk Mas Deren. Oke, ya. Biar kita tidak bosan. Sekarang buatlah kelompok. Boleh ya, bukan berenang apa ya? Berenang? Ya, berenang. Yuk berenang. Apa satu kelompok ini? Satu kelompok ini juga boleh lah ya bergerakan. Ya, satu kelompok ini berarti misalnya kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Boleh silakan berembuk, berdiskusi untuk menentukan kesepakatan kelas. Ya, di sini berarti sebagai ungkapan rasa emosi kalian ketika ada pelanggaran di kelas. Mau bagaimana? Yuk silakan. Silakan berdiskusi. Yuk, hasilnya nanti boleh ditulis terus kemudian disampaikan. Yuk, silakan. Di kertas yang tadi boleh. Semangat kelas yang bagaimana yang ingin kalian sepakati biar kalian itu bisa lebih baik lagi di kelas ini. Misalnya di sini kesepakatan seperti apa? Mungkin punya ide
mengelola emosi saat berbeda pendapat. Jadi konsekuensinya apa kalau tidak bisa mengelola emosi? Berdiri di depan kelas selama 2 tahun pelajaran. Tiket selama 1 minggu. Menjadi kesepakatan bersama. Murid mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Sekolah aman dan nyaman, dan juga menggembirakan, tempat bertumbuh harapan. Bersama ayo kita wujudkan, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. 7 jurus PK hebat, bersama murid melangkah tepat. 7 jurus PK hebat, 7 jurus yang akan ku ingat. Nanti kan menjadi kesepakatan bersama. Ini kan kelompok. Nanti di kelas kita kasih ke depan, kemudian menjadi kesepakatan bersama di kelas ini. Murid mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Menyampaikan hasil diskusinya. Ayo silakan maju. Halo teman-teman.
pakaian rapi. Jika tidak berpakaian rapi, sanksinya yaitu ditegur, dikatakan. Ya, kira-kira sepakat atau tidak harus rapi pakaiannya dalam pakaian? Konsekuensinya tadi adalah ditegur dan harus merapikan pada saat itu juga. Sepakat apa tidak konsekuensinya? Oke, yang satu Mengerjakan tugas tepat waktu. ya, mengerjakan tugas harus tepat waktu. Sepakat apa tidak menjadi kesepakatan kelas? Adakah yang sama kesepakatannya dengan yang sudah disampaikan? Oh iya, di kelompok masing-masing ini kelompok 1, 2, 3 sudah ada ya. Berarti sepakat ya? Konsekuensinya apa? Mengerjakan tugas 5 kali. Oh, jangan tugas 5 kali lipat. Setuju atau tidak? Oke, yang setuju angkat tangan. Oke, siap. Terima kasih. Ada lagi? Berkata sopan, tidak sopan, tidak sopan. Ya, berkata sopan. Berarti kesepakatannya di sini semua harus berkata yang sopan. Yang satu, apabila tidak berkata sopan, konsekuensinya apa? Sanksinya apa, teman-teman? Ada yang kuning? Di sini kan tadi diberikan hukuman. Sanksinya apa? Sanksinya apa? Kan begitu kan? Yang konsekuensi kan harus benar-benar ini loh sanksinya kan begitu, harus benar-benar transparan banget, benar-benar ini, benar-benar ini ujungnya. Ada yang punya ide? Yuk. Kalau tidak satu, berkata-kata yang satu. Yuk. Membersihkan kelas selama 1 minggu atau 1 bulan? Sepakat? Oke, terima kasih. Ada lagi? Sudah, oke, tepuk tangan untuk kelompok. Oke, ya itu perwakilan apa? Dari kelompok supaya sepakat dan sepakat tentang kelas. Ada lagi yang lain? Yuk, yang punya kelas. Yang beda ya, dari yang tadi, yang mulai menjadi kesepakatan atau yang tidak perlu disampaikan lagi sanksi. Satu lagi, perwakilan satu kelompok. Satu kelompok lagi. Tidak boleh mengantuk saat pembelajaran. Tidak boleh mengantuk. Ya, apabila mengantuk pada saat pembelajaran, berarti konsekuensinya apa? Harus cuci muka, sepakat? Membersihkan laci yang selesai pembelajaran. Membersihkan laci pada saat setelah selesai pembelajaran. Konsekuensinya apa? Tidak selama 1 minggu. Tidak selama 1 minggu, sepakat? Ada lagi? Merapikan tempat duduk masing-masing anak. Ya. Singkat saja, merapikan tempat duduk semua yang ada di kelas selama 1 bulan. Oh iya, berarti merapikan tempat duduknya. Kalau misalnya tempat duduknya yang tidak rapi, konsekuensinya merapikan semua tempat duduk selama 1 bulan. Sepakat? Oke, ada lagi? Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok. Begitu kesepakatan kelas yang sudah kita diskusikan bersama ya. Dari kelompok emosi, adakah yang ingin ditanyakan?
mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat.